Jadi mulai dari SMA sampai dengan S3 itu kita gratiskan anak-anak Kalimantan Timur. Jadi SMA-nya gratis, pakaian seragamnya semua gratis. Wah. S1, S2, S3 semuanya gratis, swasta maupun negeri yang sekolah di Kalimantan Timur. Di luar dari Kalimantan Timur itu baru kita berikan mereka beasiswa. Bapak APBD provinsinya berapa? Kurang lebih sekitar 20 triliun. 20 triliun untuk 4 juta. Walaupun 4 juta. wilayahnya luas banget. Luas banget. Kita 29 Pak untuk 50 juta. Pak. Iya. Walaupun nggak sempit. Nah, kemudian yang berikutnya adalah misalnya gini, Bapak kan areal pertanian. Siap. Mau nanam padi, orang Kaltimnya pasti males, Pak. Ya. Ngapain nanam padi kata orang Kaltim? Nanam batu bara aja. Dia kerja di batu bara. Gali-gali gini juga dapat duit. Terus ngapain juga ke laut, nyari ikan muter-muter. Iya. Nah, kalau begitu begini caranya Pak. Gimana Kita itu, bikin Kang? kontrak kerjasama Cocok. Nah, ini yang perlu. antara Pemprov Jabar dengan Pemprov Kaltim. Kaltim. Kita Setuju. bikin nanti di sana kampungnya orang Jawa Barat. Cocok. Kita Ini siapkan. areal pertanian. Siap. Bapak kan menuju produktivitas padi. Nanti Yes. saya bawa petani-petani yang ada di sini. Cocok, Kang. Kita bareng-bareng bikin rumah yang ada di sini Cocok. yang layak. Kita siapkan. Area pertanian yang siap. Kita Tinggal siapkan. ngisi, kemudian Siap. tinggal bertani. Setuju. Nih, Deal. Top. Oke. Pak. Nelayan. Bapak Nelayan. nanti ininya di mana? Posisi karena nggak apa-apa kita bikin kampung nelayan di sana. Kita yang siapkan. melautnya orang Indramayu, Nah, cocok orang itu. Pamanukan, Nah, orang cocok. Palabuhan Ratu, Cocok. orang Pangandaran, orang Pangandaran. Garut, orang Ciamis. Setuju. Kita tinggal ke sana, rumahnya sudah ada, kapalnya udah, tinggal melaut. Siap. Beres. Nanti orang sana ngirimin beras sama orang Kaltim yang tinggal duduk manis aja, Pak. Jangan dong, harus bareng-bareng. Iya kan kayak orang Kaltimnya udah digaji sama pemerintahnya, Pak. 5 juta cuma 5 triliun, Pak. Ada juga satu mungkin Kang, mungkin berkaitan dengan PAD. Kami perlu belajar mungkin dengan Ada Jawa tambah Barat. satu lagi pertukaran jodoh, Pak. Wah, itu lebih bagus Gak lagi apa-apa tuh kan kan. saya nikah sama orang Kaltim, Wah. Pak. Jangan Kang, orang Jabar ini masih banyak banget. Harus Kang. meng-Indonesia, Pak. cocok. Jangan Jawa Barat aja. Jawa Barat harus dibawa ke Kalimantan Timur. Iya, Pak. Kalau Pak Gubernur nggak bisa lagi dari Kalimantan ke Jawa Barat, kan saya tahu yang di rumahnya galak. Kita nggak takut sama yang di rumah, cuma yang di rumah aja lebih berani Kang. Jadi kan satu juga nih Kang, adalah berkaitan dengan Bank Jabar. Bank Jabar tuh kemarin tuh keren ya, dapat macam-macam lah. Jadi kami perlu juga belajar sinkronkan. Cukup bagus, saya rasa kami bisa bekerja sama berkaitan dengan Bank Jabar, BJB. dengan dengan BJB. Bank Kaltim, BPD Kaltim, Boleh. Kaltim Tara, biar semuanya mantap supaya menghasilkan PAD untuk Kaltim tuh jauh lebih bagus lagi. Ya, Kaltim itu kalau dana bagi hasil dari pemerintah pusatnya ditambah, Pak. Wah keren. Misalnya menjadi 50 triliun. Waduh. Pak, itu jalannya tinggal dibetonin aja, Pak. Iya. Nah, sekarang jalan yang rame di media sosial itu jalan mana itu, Pak? Itu jalan sebenarnya Kang. Kita masih banyak jalan di beberapa kabupaten kota, khususnya kabupaten yang perlu penanganan khusus. Persoalannya, jalan ini posisinya adalah jalan nasional. Iya. Itu yang menjadi persoalan kita. Ya harus menjadi prioritas PUPR dong. Persoalannya PU ini sekarang anggarannya kan terbatas. Dipotongnya kan banyak Kang. Ya kan. Dia potongnya mungkin sekitar 80 triliun kali itu kan. Lebih 80 triliun. Sehingga tentu Kaltim mungkin ini Kang dari sisi politis mungkin tidak terlalu seksi karena penduduknya sedikit. Yang kedua, Seksi, Pak, sumber daya. ya sumber dayanya persoalannya itu Kang. Jalan yang dibangun masih menggunakan sistemnya aspal. Kalau menggunakan sistemnya aspal, Kaltim ini berdasarkan sumber daya alam dan lingkungan pada saat saya waktu kuliah di Kalimantan Timur Kang, saya S1, S2, S3 di Kaltim semua. Itu pertama, jalan kita adalah labil. Maka tidak ada kegiatan pertambangan di sana yang sistemnya underground. Semuanya open pit. Karena pasti runtuh. Nah, yang kedua, kita daerah air. Sungainya di mana-mana, namanya juga kali. Rawa. Namanya Kalimantan itu kan kali itu ya kan. Nah, ini daerah Kubar, Kukar, Berau, ini pasir, semuanya daerah-daerah sungai semua. Nah, kalau hujannya curah hujannya tinggi sekali, di atas 2.500 mm per tahun.
2.500. Jadi kebun sawit memang subur sekali di sana Kang karena airnya cukup, mataharinya cukup. Yang menjadi persoalan akses kita, tanah kita ini hampir semuanya kayak tanah lempung, lembek dia Kang. Yang kedua begitu air pasang dia tenggelam, air pasang tuh naik, air sungai itu naik. Ditambah lagi curah hujan yang tinggi mengakibatkan kalau menggunakan aspal itu tidak apa namanya ya tidak sesuai gitu. Dia harus dibeton karena musuhnya aspal ini air. Berarti di beton. Dia harus dibeton. Nah, beton persoalannya mahal. Kami di sana rata-rata Kang Dedi untuk jalan provinsi minimum itu rata-rata antara 12 sampai 14 miliar per kilometernya. Tidak mahal, Pak. Karena kan penghasilan daerahnya juga tinggi buat sumber daya negara. Jadi kalau dari negaranya banyak Kang, dana bagi hasil untuk yang ke daerah ini masih terbatas. Bukan, artinya gini, sumbangsi Kaltim untuk APBN juga tinggi. Oh, tinggi sekali. Ya kan, Tinggi makanya sekali. APBN, kemudian nanti kalau Menteri PU mengalokasikan anggaran yang cukup untuk infrastruktur Kaltim, Harusnya begitu. harusnya begitu. Harusnya begitu. Jadi kita izin Kang, hari ini dana transfer dari pusat itu kira-kira hanya sekitar 7 triliun dari sektor minerba. Hanya 7 triliun. APBD kita betul Kang 20 triliun, tetapi dana yang bisa dipergunakan itu tidak semua. Karena dana APBD kita ini Kang, itu pertama pajak dulu nih Kang, pajak kendaraan bermotor itu kira-kira sekitar 6 triliun lah. Tapi itu 70% punya kabupaten kota. Ya, Kan itu jadi persoalan kita itu Kang. kalau Jabar 60-40. Nah, kalau kami di sini 70 30. 30 untuk provinsi. Nah, itu juga menjadi persoalan. Yang kedua dana BLUT. Dana BLUT kita cukup bagus Kang. Cuma kan tidak bisa dipergunakan dana BLUT itu. Dia hanya bisa di sektor yang Badan Layanan Umum Daerah itu aja, BLUT itu aja. Dia nggak bisa dibawa ke tempat yang lain. Yang ketiga kita juga harus mengakomodir teman-teman di DPR berkaitan dengan pokir-pokir yang sifatnya berupa infrastruktur. Nah, ini juga Kang, itu kan dana kan nggak bisa kita pergunakan. Singkat kata Kang, kira-kira dana yang bisa kita pergunakan untuk masyarakat kita itu kira-kira hanya tinggal 3 triliun saja. Kumpulin aja seluruh penambang di Kalimantan Timur oleh gubernur. Persoalannya untuk penambangan ini semuanya Kang, itu di bawah kontrolnya adalah Menteri SDM. Ya kerjasama. Bapak kan satu partai. Bukan. Bapak kan bos di Pak DPD-nya. ada mekanisme, ada sistem. Enggak dong, Ya. enggak apa-apa kan. Penambang di Kalimantan Timur dikumpulin Siap. bareng oleh Menteri SDM, bareng Siap. Gubernur Kaltim. Setuju. Berapa ruas jalannya dibagi dong untuk Siap. dibangun bersama. Cocok. Nah, Jadi kalau untuk bangun bersamanya ini Kang, karena jalan ini adalah jalan nasional, itu yang menjadi problem kita. enggak dibangun, enggak apa-apa jalan nasional kan nanti tinggal MOU MOU antara bisa. Menteri PU, Menteri SDM, Gubernur Kaltim dan asosiasi penambang yang ada di Kaltim. Waduh, itu yang mantap itu. Mantap Kang. kan? Ini baru inspirasinya MOU Kang KDM ini untuk top pokoknya. membangun jalan Trans Kalimantan Timur. Setuju Kang. Nah, ini yang top ini, idenya Kang KDM ini yang top ini. Bapak tinggal telepon Bapak Wah. Menteri kita, Menteri SDM. Siap Kang.